Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat rekan-rekan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Berbicara mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak yang amat merugikan bagi umat manusia. Beberapa dampak tersebut diantaranya mencairnya es di kutub, kemudian peningkatan permukaan air laut, terjadinya cuaca ekstrim, kemudian kemarau yang berkepanjangan, dan banyaknya penyakit yang timbul akibat keadaan yang tidak menentu. Saudara-saudaraku dimanapun berada, solidaritas, kemitraan, kerjasama, serta kolaborasi global merupakan kunci utama untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang pertama yang dapat kita lakukan diantaranya yaitu gunakan produk ramah lingkungan serta melakukan gerakan 3R, reduce, reuse, and recycle. Kemudian gunakanlah kendaraan umum serta kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Selanjutnya, kurangi penggunaan gas CFC dan gas karbon lainnya yang dapat mencemarkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Serta hemat dalam penggunaan listrik dan air. Dan yang tak kalah penting, melakukan penghijauan dengan menanam pohon pada lahan-lahan yang kosong. Berkaca pada negeri kita, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai tahun 2024, yang merupakan terluas di dunia. Indonesia juga telah rehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai tahun 2019. Di sektor energi, Indonesia juga melangkah maju dengan melakukan pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang merupakan terbesar di Asia Tenggara. Saudara-saudaraku dimanapun berada, dan baiknya pula pada tanggal 20 sampai 24 Maret tahun 2022 ini, Indonesia menjadi tuan rumah diadakannya sidang Interparliament Union atau IPU ke-144 dengan harapan menjadi wujud gotong royong dari parlemen seluruh dunia dalam rangka mengatasi dan menanggulangi permasalahan global, yaitu perubahan iklim. Terkhusus untuk perwakilan Indonesia pada sidang ke-144 ini, agar kiranya dapat memberikan sebuah solusi dan jalan keluar bagaimana cara menanggulangi serta mencegah perubahan iklim di dunia ini. Dengan berkaca pada berbagai hal yang telah negara kita lakukan selama ini, dan tak lupa pula memberikan pikiran-pikiran kreatif dan inovatif guna memberikan sebuah gagasan baru yang dapat menjadi jalan keluar untuk permasalahan global perubahan iklim ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menolak punah. Perkenalkan, saya Sutarno, seorang penulis dari Bekasi. Izinkan saya melakukan orasi dalam rangka memberikan masukan kepada anggota dewan yang terhormat tentang perubahan iklim telah mengancam dunia dengan judul Masa Depan Dunia
ada di tangan kita. Anggota Dewan yang terhormat, dunia dalam keadaan bahaya. Perubahan iklim telah mengancam dunia. Lihat, permukaan air laut naik. Akibatnya daerah pesisir akan tenggelam. Suhu panas ekstrim meningkat. Kebakaran terjadi di mana-mana. Stabilitas ekonomi dan sosial terguncang. Mengapa? Mengapa ini bisa terjadi? Karena emisi global meningkat. Akibatnya suhu global meningkat. Badan Meteorologi Dunia melaporkan tahun 2020 adalah tahun terhangat. Kita tinggal punya waktu 12 tahun untuk bisa menahan bencana global akibat perubahan iklim. Begitu laporan IPCC, Intergovernmental Panel Climate Change. Jika gagal, ucapkan selamat tinggal kepada keanekaragaman hayati. Kita akan kehilangan tempat ruang hidup flora dan fauna, bahkan ruang hidup untuk kita. Apakah kita akan diam? Diam berarti tenggelam. Atau kita pura-pura bisa beradaptasi? Itu juga sebuah ilusi. Anggota Dewan yang terhormat, ini semua ulah manusia. Perlu sepanas apa untuk berubah? Maaf, kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita butuh perubahan besar, solusi besar, sistematis, segera dan serentak. Kita semua memiliki peran penting. Pemerintah, swasta, masyarakat, LSM, bahkan anggota Dewan yang terhormat. Saatnya kita gaungan sebuah tatanan dunia baru. Green economy, green energy, green investment, green building. Anggota Dewan yang terhormat, saatnya perlu undang-undang yang mengatur tentang kebijakan ekonomi yang berpihak kepada energi bersih dan terbarukan. Perlu pengelolaan ekosistem alam, hutan, mangrove, dan laut. Perlu ada sanksi hukum yang jelas dan tegas sehingga tercapai net zero emission tahun 2050. Juga perlu pengelolaan sampah dari produksi hingga konsumsi sehingga tidak berpotensi terjadinya gas metana yang sangat berbahaya. Saatnya masyarakat dunia bersatu, bekerja sama menjadi superpower untuk menentukan arah menghadapi perubahan iklim yang semakin mencekam. Siapapun kita, apapun negara kita, apapun kedudukan kita, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Mari berjuang bersama, rebut kembali hak hidup kita tinggal di bumi yang kita cintai demi anak cucu kita, demi masa depan dunia. Karena masa depan dunia ada di tangan kita. Teriakan 3B. Bawel buat bumi. Kalau kita tidak bisa menjadi jalan yang lebar, jadilah jalan setapak yang bisa mengantarkan orang pada tujuan dengan selamat. Semudah itu, tapi juga sesulit itu. Mendaki gunung, kulihat awan. Awan gelap segera hujan. Mohon maaf, ini hanya masukan. Semoga anggota Dewan menjadi berkenan. Salam sehat, salam semangat, salam menolak punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Melangkah bersama adalah awal. Tetap bersama adalah kemajuan. Bergerak bersama adalah kekuatan. Bapak, Ibu Dewan yang terhormat, perkenalkan saya Fareza Najwa Sausan, siswi dari SMA Negeri 1 Prian, Sidoarjo. Masyarakat kita sekarang ini sedang dihadapkan oleh permasalahan besar untuk jangka panjang, yaitu perubahan iklim.
Perubahan iklim adalah persoalan yang menjadi ancaman serius bagi makhluk bumi. Apalagi Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber dayanya, Indonesia rentan terkena dampak buruk yang tinggi. Seperti penurunan kesehatan, gagal panen, kondisi cuaca yang tak menentu, serta krisis air bersih. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim kelak demi anak cucu kita nanti. Dalam mewujudkan amanat tersebut, Indonesia telah melakukan penanganan dan penanggulangan terhadap perubahan iklim dengan berkontribusi pada Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Secara garis besar, persetujuan Paris tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak negatif perubahan iklim, menyiapkan skema pendanaan menuju pengembangan rendah emisi, serta menuju ketahanan iklim. Namun, menurut saya, hingga saat ini program tersebut masih belum dirasakan dampaknya dan belum dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Bapak, Ibu Dewan yang terhormat, dengan diadakannya sidang IPU mendatang, izinkan saya sebagai anak bangsa memberikan sumbangsih masukan demi mengatasi dampak perubahan iklim. Poin pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim adalah dengan menggunakan sumber energi terbarukan dan lebih ramah lingkungan. Hingga saat ini, sudah banyak perumahan dan apartemen di kota-kota besar yang menggunakan panel surya untuk mengurangi penggunaan dan beban listrik pada tempat tinggal mereka. Poin kedua adalah membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Saat ini, sudah banyak negara-negara yang memberlakukan uji emisi yang ketat terhadap beberapa kendaraan komersil. Bahkan tak hanya itu, negara-negara sudah memberlakukan transportasi umum untuk tidak menggunakan bahan bakar fosil sama sekali. Poin ketiga adalah melakukan penanaman hutan dengan skala besar. Hutan adalah jantung kehidupan dari dunia ini. Jika tidak ada hutan, kondisi bumi ini akan semakin panas dan tidak ada yang menghasilkan oksigen segar untuk kita hirup. Dan hal ini harus menjadi gerakan massal untuk seluruh negara di dunia. Perubahan iklim adalah fenomena global yang tak dapat ditanggulangi secara lokal. Dibutuhkan kerjasama baik secara regional maupun internasional. Mari kita menjaga dan merawat bumi kita demi masa depan anak dan cucu kita. Kuncinya ada pada kontribusi dan kolaborasi, bergerak bersama sebagai wujud rasa peduli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.